Jujurnya, Nah, jujurnya nih jujur ya. ya. Jujur ada. Ada Ramodi soalnya. Ramodi telepon, Pak, jadi ketua wilayah ya gitu. Dan jujur saya nolak. Nah, Saya lebih apa ya lebih kayaknya merasa sama umat tuh lebih enak jadi ketua lingkungan, lebih berbaur gitu ya, ketua lingkungan. halo sobat-sobat, jumpa lagi dengan saya dari Sofa Podcast. Edisi kali ini edisi yang istimewa karena kami akan mengundang itu dua tokoh. Yang satu berbicara mengenai pelayanan teritorial, yaitu dari wilayah Santo Tomas Aquino Siliwangi 1, dan kemudian kita akan ngobrol mengenai Paskah dengan Ketua Panitia Paskah tahun 2026. Selamat datang Pak Victor, selamat datang Pak Ronald. Terima kasih. Oke. Pak Victor. Oke, Pak Victor. Ini kan Pak Victor jadi Ketua Wilayah Siliwangi 1. Oke. Ngomong-ngomong, sejak kapan nih Pak Victor? Sekarang 2002, 4 tahun yang lalu. 4 tahun lalu? Iya, 2021 baru naiknya. Oh, 2021? Iya. Oh, jadi mau cerita, ini periode pertama? Kedua. Ini periode yang kedua. Oh, satu periode berapa lama sih? Tiga. 3. Berarti mau berapa periode lagi? Udah pensiun ya. Udah. Pertanyaannya berjebak banget. Kan dianjurin kan 2 periode udah. Oke. Nah, bisa cerita kenapa Pak Victor udah ditunjuk? Apakah dulu aktif atau gimana? Mungkin di waktu Covid. Waktu Covid sebelum saya kan Bu Ratna. Oke. Bu Ratna waktu itu kemungkinan karena menjaga suami saya yang di sini gitu ya. Di gereja kan waktu itu kita ada pembatasan segala, pembatasan apa-apa, pembatasan usia apa. Nah, saya yang sedih di sini. Mungkin Romo ngelihat saya di sini terus ya. Oh, ini kayaknya gitu. Oh, karena aktif di gereja jadi ini. Ya. Pada waktu itu saya masih ketua lingkungan. Masih ketua lingkungan. Iya. Sekarang Pak Victor ketua wilayah yang keberapa? Kalau hitungan ketujuh kali. Ketujuh. Sebelumnya Pak Ronald ya? Ronald. Oh. Ronald kelima. Ya. Berapa periode juga tuh? 2. Mantap. 2 periode. 2 periode cukup lah jatah. Ya cukup. Pak, Periode. banyak orang kalau umat di mana sih Siliwangi 1 wilayahnya, kan banyak orang yang nggak tahu juga nih. Misalkan batasnya di mana nih? Batasnya Gang Aut sudah Kencana. Gang Aut Surakarta. Oh, kalau Gang Aut ke arah Ini masuk situ Ah, sampai Tapaja, Taman Pajajaran. oh, Taman Pajajaran. Oke, berarti kalau misalkan ke arah sebelum Gang Aut berarti masuknya wilayah Surken. Iya. Oke, kalau untuk Taman Pajajaran batasnya berbatasan sama wilayah mana tuh? Sekarang ada perumahan baru Grand Pajajaran. Grand Pajajaran, oke. Ada umatnya yang udah Terdata di kita masuk ke ketua lingkungan yang di Tapaja. Mereka bikin kakak Katolik. Ya kan namanya umat gitu ya, kita terima aja deh gitu. Oh iya. Grand Pajajaran jadi masuk ke Siltu juga. Masuk ke Siltu. Ya diajuin sih sebetulnya ke wilayah Bonaventura. Oh. Cuma mereka kan ke batas dinding aja. Iya. Jadi ke kita lebih dekat, lebih itu kali. Jadi ke wilayah kita aja. Nah, kalau misalkan ke arah batas Bondongannya di mana tuh, sampai mana? Kalau kita nggak berbatas sama Bondongan. Oh, nggak berbatasan sama Bondongan. Sama Sildu. Sama Sildu. Siliwangi 2. Oh, sama Sildu. Nah, Oh. Tajur. Tajur. Iya. Oh, Tajur. Kan batasannya dari Sukasari 3. Sukasari 3 ke sana itu udah ke Tajur. Oh, Sukasari 3. Iya. Oh, oke. Sama katedral. Katedral kan
dari Taman Pajajaran R3 ke seberang itu udah masuknya ke katedral. Seberangnya kan masuk Pak. Lalu setelah 1 masuk ke kita, Pulau Alami masuk ke katedral. Iya, 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 iya. Jadi batas kali itu semua gitu. Iya, 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 iya. Jadi Pak Victor bisa cerita kenapa? Maksudnya waktu ditunjuk jadi ketua wilayah bagaimana nih reaksinya? Jujurnya, Nah, jujurnya nih jujur ya. ya, 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 ya. Jujur ada. Ada Ramodi son, Ramodi telepon, Pak, jadi ketua wilayah ya gitu. Dan jujur saya nolak. Nah, Saya lebih apa ya, lebih kayaknya merasa sama umat tuh lebih enak jadi ketua lingkungan, lebih berbaur gitu ya, Ya, ketua ya, ya, lingkungan. Sampai 3 kali Romo Dwi telepon. Waktu itu yang kedua saya telepon almarhum Romo Markus. Romo gimana? Minta pendapat Romo kan? Kata almarhum Romo Markus, jangan sampai ketiga kali kamu kalau ketiga kali kamu jadi Petrus nyangkal. Begitu. Begitu Romo ditelepon yang ketiga, Pak, Bapak ya tetap gitu. Sampai waktu pertama Romo ditelepon, saya bilang nggak mau. Jadiin saya apa aja Romo, tapi jangan jadi ketua wilayah. iya, iya. Itu saya dipanggil ke sini sama Romo Dwi. Waktu itu jadi orang tua misdinar, pendamping. Dan saya langsung bersedia jadi pendamping sih waktu itu. Masih tetap kan, ya, saya tolak jadi ketua wilayah. Tapi Romo Dwi kalau bahasa Sundanya apa ya, ngotot, kekeh gitu, ngotot lah ya. Pilihan tetap ke bapak saya mungkin gimana ya ceritanya. Kedua telepon, saya bilang mau jangan deh, saya ajuin nama, tetap nggak mau, Romo Dwi nggak mau. Nah, yang kedua itu saya telepon almarhum Romo Markus, mau gimana mau? Gitu. Ya, Romo Markus bilang begitu, jangan sampai kamu yang ketiga kali nolak, kamu jadi Petrus ya. Saya ambil dah, saya takut nolak gitu, takut jadi Petrus, nyangkal Tuhan Yesus. Jadi yang ketiga Romo ditelepon, bapak yang tetap jadi ketua wilayah. Ya, siap nggak siap saya mesti siap gitu loh. Nah, pernah nanya dong, jadi nanya dong ke Romo Dwi. Romo pertimbangannya apa gitu? Karena itu mungkin waktu itu kan karena Bu Ratna jaga suaminya, Ya, jaga keluarga lah, ya, keluarga. dengan keluarga karena waktu masih COVID kan waktu itu saya yang di sini. Mungkin Romo Dwi sering lihat saya terus jadinya ya saya yang dipilih gitu. Mendapat inspirasi nih Romo Dwi. Oh, Iya. ini Pak Victor nih. Karena memang pas lagi zaman Burata ketua wilayah, beliau wakil 1, saya wakil 2. Oh. Jadi kami yang Backup kalau tiap yang minggu gitu lah. pasti backup Burata. Bu Ratna, karena Bu Ratna kan jaga suami waktu itu. Oke, oke. Itu saya jadi ketua lingkungan. Ketua lingkungan. Ya, namanya itu masih di ketua lingkungan. Entah gimana lah, gitu Romo jalan ceritanya. Gitu ngambil saya aja. Kok wilayah. Iya, kalau misalkan udah kalau seorang Romo udah punya feeling pas ini, wah ini udah pilihan pas lah gitu. Dan nggak mau dan kekeh katanya ya tadi bilang. Sampai 3 kali Romo. Itu dia. Nah, oke, untuk kondisi saat ini wilayah Siliwangi 1 seperti apa nih? Misalkan dari dari posisi umat lah kayak begitu. Umat kita kebanyakan lansia. Kebanyakan lansia, kecuali lingkungan Taman Pajajaran. Oh, oke. Ya, kalau dari lingkungan 1 sampai 6 kayaknya banyak lansia. Oh, sorry, berapa lingkungan? 7 lingkungan. lingkungan. Oh, dari 7 lingkungan, 6 lingkungan populasi Banyaknya lansia. Kecuali Taman Pajajaran yang mungkin bisa berkembang. Oh, oke. Ya, banyak pasangan muda lah di sana. Kalau di Iya, kita udah 60 ke 70 up. 70 ke atas lah. 60-70 up. Atau Banyak. seperti itu. Ada ingat usia yang tertua? Di kita 99. 99. Waduh, 99. Ada. Hebat, 99. Dan setiap minggu masih ke gereja. Waduh. Oke, walaupun dia pakai Pakai kursi roda karena mungkin dah. Iya. Tapi kalau buat badan sehat. Oke. 99 tahun. 99 tahun. Iya. Nah, terus bagaimana kondisi pelayanan pastoral tuh?
untuk misalkan kan suka ada doa Rosario, misalkan BKSN. Nah, itu gimana tuh di wilayah atau di lingkungan lah? Kalau buat di lingkungan, mereka masing-masing lingkungan ngadain biasanya. Yang kasihan tuh lingkungannya Ronald. Kalau Rosario di Sukasari 3 dan Sukasari 1 itu kasihan. Biasanya paling berapa orang? Kan faktor usia. Iya. Oh, oke. Biasanya Apalagi kalau cuaca. Betul, kalau ada pertemuan Advent, aksi puasa pembangunan, sekitar 50 orang Pak yang datang. Wih, banyak dong 50 orang. Tapi nolnya Jatuh. Itu kalau cuaca cerah Pak, kalau cuaca agak gerimis 30 orang Pak. Gitu, dan ya itu ya karena faktor usia tadi. Faktor usia lah, gitu. kayak begitu. Rata-rata yang itu sudah 80 ke atas. Paham. Apalagi kalau misalkan malam kan kayak Iya. Iya. Ya, jadi memang udah banyak yang lansia lah kalau di kita sih. Di wilayah kita ya. Berapa persen tadi Pak Victor? Apanya? Untuk lansia secara keseluruhan? Bisa 70%. 70%. Ada. Wih. Iya. Dari 7 lingkungannya hanya 1 lingkungan yang istilahnya masih 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 muda-muda gitu. Taman Pajajaran. di bawah 50 tahun, di bawah 60 tahun tuh mana Pajajaran aja. Iya. Sudah gitu. Karena mereka punya anak, merit, pindah. Gitu. Betul. Gitu kebanyakan sih. Baik pindah ke wilayah lain, ke kota lain. Iya. Betul. Iya. Berarti merupakan PR juga nih. Nah, tapi kan di samping tentu kondisi seperti itu pasti ada kelebihannya lah dari wilayah Siliwangi 1 itu. Kira-kira apa nih untuk kelebihannya? Mungkin Siliwangi 1 apa nih? Oh, punya toko senior lah ya. Iya. Udah Yang pasti. satu. Mungkin salah satunya kita satu wilayah yang punya 2 romo sih. Wih, Gitu. wah, keren dong. Ya. Keren. Menghasilkan 2 romo, Kita moga-moga berharap ada ada satu lagi. Wih, Baru lagi seminari tinggi, mudah-mudahan 4 tahun, kurang lebih 4 tahun lagi dia mudah-mudahan tahbisan romo. wow, keren. Belum tentu wilayah lain juga memiliki ini. Makanya itu setiap wilayah memiliki Pasti karakteristik ada. seperti itu. Oke. Nah ini kalau misalkan seperti itu kira-kira dari lansia ya. Ya. Lansia apa nih program apa biasanya? Yang kemarin pernah dilaksanakan apa? Paling sih kita kunjungan sih. Kalau memang kunjungan untuk lansia yang benar-benar itu kita pembagian komuni, depan doa gitu masih bisa. Oh, oke. Oh, ada PLB lah ya. Ada 2 minggu sekali biasanya. Oh, 2 minggu sekali. Kita Oh, kunjungan kembalikan semua. iya. Bagus itu. Bagus. Ada yang melayani. Iya. Karena bagaimanapun kalau lansia kan sebenarnya gimana ya? Iya, mereka kangen sama komuni tapi kan gimana gitu. Ya ada keterbatasan gerak ya, Iya. seperti itu. Ya itu dari PLB juga bagus juga melayani umat yang memiliki keterbatasan gerak untuk pergi ke gereja seperti itu. Kenapa kita adain 2 minggu sekali? Karena wilayah kita lumayan luas ya. Iya. Kalau setiap minggu kasihan PLB ya gitu. Iya. PLB-nya dan bersyukurnya periode ini PLB kita bertambah 2 orang. Waduh. Tadi sudah menghasilkan imam 2 orang. Ya. Ini ada masuk lagi Bertambah 2 orang. PLB Dan lagi 2 lingkungan yang orang. memang banyak orang mudanya kebetulan. Orang mudanya. Oh, Taman Pajajaran itu tadi 2 orang yang baru masuk lagi. Puji Tuhan banget lah, membantu banget gitu. iya. Nah, sebentar. Sekarang itu wilayah. Iya. Nah, ini kita mau ngomong ke Pak Ronald nih. Ya, boleh. Mengenai Paskah. Pasca ya. Nah. Nah, Pak Ronald ini bisa cerita nggak panitia Paskah ya? Ya. Jadi Pak Ronald ditunjuk sebagai ketua panitia Panitia Paskah. Paskah. Oh, untuk itu berarti itu kan biasanya secara wilayah dulu ya? Ya, betul. Oh, oke. Jadi dari paroki menunjuk wilayah Wilayah yang yang bertugas sebagai panitianya. Oh, oke. Gitu. Sebenarnya dari Siliwangi 1 Thomas Aquino itu sendiri baru tahun 2022 kita panitia Paskah. Tahun 2000? 22, baru 4 22. tahun yang lalu kurang lebih. Oke. Gitu kan.
memang kalau menurut regulasi Peputa itu seharusnya kita sebagai panitia Natal, gitu kan. Oh, oke. Banyak pengurus kami yang bertanya, saya Kenapa semua kita jawab Paskal? gampang aja, saya bilang berarti Romo percaya sama kita Iya. kasih kerjaan yang lebih besar, Romo yakin ya kita jalani aja sama-sama, gitu. Intinya kayak begitu sih. Good. Kita nggak perlu takut, nggak perlu apa, gitu loh, aja. Iya. Iya. Berarti oke. Nah, ini untuk wilayah sendiri gimana bisa cerita? Panitia ini ada berapa orang? Dari wilayah sini hanya 22. 22. Ya, gitu karena kami memikirkan supaya efisiensi. Contoh misalnya kayak seksi dekorasi itu kan bekerja sebelum hari H. Oke, Gitu kan? oke. Pas hari H-nya saya minta sebagai seksi Jadi konsumsi. konsumsi. Oh, Jadi kita nggak terlalu banyak orang. Jadi kita harus supaya efisiensi juga, gitu kan? Dan kita pun melibatkan dari DPP inti, para ketua bidang, ketua seksi dan bla bla bla. Kita tetap masukin mereka semua, gitu membantu kita. Soalnya itu pasca tuh itu loh Pak Victor. Panjang. Panjang itu dari Dari abu-abu. Mestinya dari abu-abu. apa? Dari abu-abu kita udah Mestinya udah tapi kita udah standby aja gitu. Oh, iya loh. abu-abu, Minggu Minggu Palma, Palma, Kamis Putih, Jumat Agung, dan PGD. Fitri Paskah. Kebetulan tahun ini untuk Minggu Paskahnya dan terutama untuk bisa anak-anak sekaminya itu langsung dari DPP dan sekami paroki panitia tidak ikut campur di situ. Itu Oke. seperti itu gitu loh. Iya, Jadi iya. nggak terlalu capek juga kaminya Pak. Bagi-bagi lah. Bagi Karena capek. kalau hujan Pak, tahu sendiri Pak. Hujan, Pak. Tapi kalau untuk masalah perparkiran dia lebih Oh, udah pakar ya. Betul. Makanya Ronald jadi satu, saya yang dua. Tukeran untuk pasca ini tukeran. Tukeran. Iya, soalnya aduh kalau parkir kayak begitu Pak Victor, aduh liar lah itu. Iya. Liar Makanya ya. kita tetap bekerja sama dengan beberapa instansi, Bumi Putra, dari Perhutani, dari Asrama IPB. Oke. Kita tetap bekerja sama mereka untuk menyiapkan lahan parkirnya supaya kenyamanan buat umat juga. Oke. Sebenarnya kalau rencananya itu nanti halaman gereja mau dipakai apa gimana? Halaman gereja dipakai, namun akan dipotong untuk tenda. Tenda. Tenda itu nanti kita sepanjang gereja, Pak. Jadi tidak di sepanjang bangunan baru, tapi sepanjang gereja. Oh, sepanjang gereja. Dekat gereja. Bangunan baru gedung pastoral nggak? Enggak. Jadi Oke. 4 kali 6 plus 30 kali 6. Bentuk L. Bentuknya gitu. Kenapa kita pakai itu? Karena kita melihat dan biasa Jumat Agung yang pertama itu umat begitu membludak. Oh, Jumat ya? Jumat Agung yang pertama itu umat membludak banget. Nah itu kita supaya kenyamanan buat umat, kemarin kita sudah berdiskusi dengan DPP, akhirnya kita putuskan seperti itu. Untuk penambahan kursi pun biasanya sekitar 800 sewa kursi. Buat tahun ini pasca kita 1.200 Waduh. penyewakan kursinya. Iya. Tambah lagi panitia Pak untuk kerjanya. Waduh. Hebat. Gitu. Nah, oke. Ada kolaborasi dengan wilayah lain atau kategori lain? Biasanya kita dengan wilayah lain permohonan daun palem yang Nah, paling kayak gitu-gitu aja kalau Gitu misalnya kalau secara kepanitiaan tidak. Enggak. Oh, Tapi kepanitiaan enggak? kalau paling misalnya kayak Kamis Putih itu kan kita butuh rasul. Oke. Nanti kita mengirimkan surat ke wilayah lain untuk mengirimkan rasul. Lalu untuk Minggu Palma itu kan kita masih butuh palma yang banyak. Biasanya kita minta bantuan juga ke wilayah lain untuk menyiapkan dan palma. Gitu, maksudnya. Iya. Kalau secara kerjasama itu sih tidak. Iya. Mandiri. Wilayah. Mandiri. Mantap dong. Wah. Ya tadi Pak, kalau kita mau melayani jangan separuh-paruh lah. Jangan separuh-paruh. Totalitas lah gitu. Totalitas. Betul Pak. Totalitas tanpa batas gitu. Hujan pun malam, aduh salut dia kalau ngurusin Oh, iya. parkir. Hah? Kita cuman kalau kita umat kan biasa naik mobil segala macam udah. Oh ya aduh. Ini ada. kita baik aja Pak. Kayak Natal kemarin pun saya sampai jam 1:30-an. Apaan tuh? Lebih pagi. Hah? Di sini. Sampai bener beres semua tuntas, tas nggak ada umat, nggak ada apa. Kosong bener-bener kosong baru saya pulang. 1:30. Ya. Gile. Ya, maksudnya kan biasa kayak teman-teman dari kepolisian apa mereka suka muter Pak. Muter kalau memang kebetulan dari orang dulu kan nggak enak ya. Gitu maksudnya itu kosong banget gitu ya ada lah gitu. Nah, biasanya sih kalau kayak
pasca gitu, biasanya suka nginep saya malah Pak. Waduh. Iya. Kalau dulu ada bangunan yang lama, di atas kereta itu ada kamar, saya suka nginep itu Pak. Sendirian aja nginep. Wah. Jadi pagi-pagi udah standby gitu. Iya. Di rumah udah bawa tas, bawa baju, udah bilang nginep di gereja. 3 hari tuh Pak. Hebat. 3 hari itu Pak. Total. Totalitas bener. Iya. Dari tadi kalau memang kita sudah mengatakan sanggup, jadi panitia kah, jadi pengurus kah, jadi apa yang mesti sanggup gitu, jangan setengah-setengah. Iya. Hajar bleh gitu istilahnya. Gitu. Iya. Saya seperti itu sih. Iya. Bagus. Ini saya suka lihat kan Ronald ini ngatur-ngatur parkir apa kalau hujan kayak begitu. Oh, itu pakai jas hujan. Aduh, itu. Belum kalau misalkan yang parkirnya bandel-bandel kan kayak begitu. Saya mau di situ. Pasti ada. Biasanya. Pasti ada. Biasanya Iya kan ada Pak aja. Victor. Pasti ada kayak gitu. Ya itu kita dimarahi, diucapkan terima kasih, ya udah memang tugas kita seperti itu. Terima aja udah gitu. Melayani aja sebagai ya pelayannya gitu aja. Nah ini dalam panitia nih. Sekarang udah mulai rapat-rapat gitu belum? Sudah. Oh, udah ya. Sudah kebetulan kita sudah rapat secara internal dari wilayah, dan minggu lalu kita sudah rapat bersama dengan DPP dan DKP. Nanti minggu depan kita mau rapat bersama ketua bidang dan ketua wilayah. Ketua wilayah yang lain. Oh, oke. Bersama ketua wilayah yang lain. Iya. Iya. Pemberitahuan dan belakang semua kita ini kan gambarkan. Jabarkan lah. Iya. Koordinasi juga lah sifatnya. Betul. Iya. Iya. Nah kalau dari kepanitiaan sendiri secara internal ada tantangan atau apa? Enggak sih ya. Enggak sih ya. Enggak ya. Enjoy aja Pak, dan kebetulan orang-orang pun welcome ya, maksudnya bantuin dong kita bagian ini. Oke, nggak ada yang kayak Pak Victor tadi cerita gitu yang menolak HP 3 kali, nggak ada Pak. Puji Tuhan nggak ada gitu ya. Jadi semua lancar jaya gitu. Tolong dong bantu di seksi ini, tolong. Oke, puji Tuhan banget gitu loh. Iya. Ya itu tadi ya. Ya kan kita mau menjadi pelayan ya gitu kan, ya mesti Betul. siap aja gitu. Sorry, Pak Ronald. Ya. Penunjukan ini kapan sih penunjukan panitia Aska ini? Ada sebulan atau 2 bulan? Bulan kemarin. Baru bulan kemarin. Baru bulan kemarin. Bulan Januari. Januari ya. Wah, udah mepet juga sebenarnya. Begitu Januari tunjuk, ya kita siap langsung. Mau nggak mau sih. Bergerak dulu di internal Di internal kita gitu. Ya. Kita sih udah 2 kali rapat kebetulan dengan internal kita. Nah kebetulan Selasa besok kita mau rapat lagi untuk kalau sudah ada keputusan dari DPP dan DKP, kita akan menjabarkan ke seluruh panitia apa hasilnya. Lalu kita bersama dengan yang lain untuk memaparkan juga hasilnya. Ya. Oke, balik lagi ke Pak Victor nih mengenai wilayah. Pak, mengenai karakteristik tadi lansia seperti itu, dan kemudian ada di Pajajaran yang bagus ya. Kira-kira sebenarnya itu peluang juga loh Taman Pajajaran itu, Pak. Kira-kira apa nih yang bisa dieksplorasi di lingkungan Taman Pajajaran itu? Banyak pemuda ya. Banyak Ya. Banyak pemuda. Orang muda lah ceritanya. Ya. Di bawah 40, 50, di bawah 50. Di bawah 50. Nikah juga sih rata-rata. Dan bagaimana mereka antusias ya? Saya rasa cukup antusias Cukup ya. antusias ya. Cuma karena jarak mereka jauh ke sini gitu. Oh, jauh ke gereja. Jadi mereka lebih banyak aktif di lingkungan mereka. Kalau Ya. di lingkungan bagus banget, mereka banyak. Ya. Ketua lingkungannya siapa di? Pak Peter. Oh, Pak Peter. Oke. Pak Peter. Nah, itu Pak Peter sendiri ketua apa ya? Seksi ya? Di keuskupan. Di Keuskupan kan? Seksi Kitab Suci kalau nggak salah ya. Iya. Dan Dan Pak Peter ini sebetulnya udah sesepuh juga sih Pak. sesepuh. Iya, karena Sesepuh. Pak Peter sendiri di lingkungan Taman Pajajaran itu semenjak lingkungan Taman Pajajaran baru 2 kali pergantian ketua lingkungan Taman Pajajaran. Oke. Pertama Pak Ignas, lalu Pak Peter. Pak Peter pas sekarang gitu. Dari zamannya Pak Wahyudi ketua wilayah, dari zamannya Pak Padawangi ketua wilayah, udah Pak Peter. Oh ya? Iya. Kan ketua lingkungan mah jabatan yang gimana ya? Yang abadi. Abadi. Jabatan yang Ketua abadi. lingkungan itu walaupun Walaupun yang abadi. abadi biasanya.
Oh, ketua lingkungan, ketua rukun, jabatan Jabatan abadi. abadi. Di kita itu udah ada yang Kecuali diangkat jadi ketua wilayah. Ya. ketua rukun di saya di Stasiun 3 itu udah ada sampai 25 tahunan menjabat sebagai ketua rukun. Nanti Nah, banyak Pak. Karena ya itu pelayan dikit tapi ketuanya kita banyak ya gitu. Wah, iya. Keren. Bisa untuk menjalankan sudah. Dengar itu. Jadi ini apa ya? Apa tadi tuayan banyak? Banyak tapi pekerja sedikit. Oh, pekerja dikit. Oke. Ternyata kena juga evangelisasi. Ya benar, ya saya rasakan seperti itu sih Pak untuk sekarang ini gitu. Banyak banget umat kita dari Sulawesi Satu sendiri nggak kurang dari 1.000 orang kan. lebih. Ya lebih dari 1.000 orang gitu kan jumlahnya. Tapi ya itu yang mau terjun sebagai pelayan kan ya masih susah banget. Memang PR bagi kita semua sih. Betul. Itu. Itu ya beda mungkin kalau itu ya apa namanya? Mungkin perlu kesadaran diri untuk melayani lah. Betul. Ya. Kadang-kadang orang kan ya manusiawi sih. Nih kadang ada ke kantor, pulang kantor juga udah capek. Ya kan. Apalagi kalau misalkan kerjanya di Jakarta. Iya. Buka toko, segala macam capek sih. Ya makanya mungkin itu kan jangan jadi wilayah kita tapi semua PR bersama lah gitu. Betul PR bersama itu. Sama mana ya kebetulan di kami udah ada PR itu tambah dengan yang usianya lanjut tadi gitu Ya. kan. Jadi ya itulah gitu kita mesti bisa melayani. Tapi ya yang kebanyakan lansia pun sebenarnya bisa jadi guru, bisa jadi apa ya pendamping bagi generasi muda, bagi orang muda sih sebenarnya. Bisa juga itu kan kalau misalkan sharing seperti itu. Iya kan? Karena orang tua itu banyak pengalaman ya, banyak asam garam. Betul. Iya kan? Iya. Dan di kita soalnya ada komplek guru juga. Nah, komplek di guru. belakang situ. Ada Mandiwana. di Mandiwana. Komplek Mandiwana. Oh, Ada komplek guru. komplek guru. Iya. Berarti itu full guru. Guru Iya. semua. Mantan guru. Mantan guru semua. Mantan guru. Iya. Loh. Mantan guru. Udah guru yang senior lah pokoknya. Nah itu merupakan itu loh Pak, merupakan kekuatan kalau ini ya, merupakan strength dari wilayah Siltu tuh. Itu boleh tuh diberdayakan tuh kalau misalkan kayak begitu. Untuk guru-guru Ya, seperti itu. Banyak loh sebenarnya Siltu itu karakteristiknya bagus itu. Berbagai macam ya. Iya, sudah menghasilkan imam 2 orang, tadi PLB juga baru masuk, dan ini juga baru tahu ada komplek guru kayak begitu. Iya. Karena pendidikan pasti perlu lah, Betul. iya kan? Iya. Jadi ini harapannya untuk wilayah Siliwangi 1 apa nih kira-kira? Yang saya alami selama menjadi ketua wilayah ya harapan saya tuh tetap solid aja lah Siliwangi 1 seperti sekarang. Oke. Gitu aja. Ya. Tetap solid, tetap kompak. Nah, ya di bidang pelayanan gitu ya. Tetap Kompak dalam bidang pelayanan. Iya. Boleh dong kalau minta harapan dari mantan ketua wilayah. Boleh. Ketua wilayah. Sebelum saya dia dulu soalnya. Oh. Ya harapannya cuma ya tadi balik lagi supaya kita bisa bekerja sama lah. Kerjasama ya. Bekerjasama terus di antara wilayah, baik wilayah sendiri, wilayah lain maupun ke DPP dan DKP semua kita masih bisa berkolaborasi lah bersama kita harapkan. Tidak ada perselisihan, tidak ada apalah gitu semua. Ya kembali lagi kita berjalan di ladang Tuhan, bekerja di ladang Tuhan, tidak mencari apa ya kekuasaan atau apalah gitu kan. Dari nama. Nah, ya udah yuk kita sama-sama aja, guyup gitu. Guyup. Iya. Oke. Mantap. Nah sekarang soalnya saya lihat guyup gitu loh buat Iya, sekarang guyup. Di kami ya kalau yang saya rasakan ya itu guyup. Guyup. Tapi berarti guyup ini juga merupakan karakteristik dari wilayah Siliwangi 1. Bisa juga dong disebut seperti itu. Karena mungkin juga ada juga kalau di tempat lain mungkin nggak guyup gitu. Bisa juga kan? Betul nggak Pak Victor? Keren, kurang tahu sih ya. Di tempat lain lah ceritanya. Iya. Iya.
Ya mungkin ya salah satu ya kita sih berharap itu tadi tetap terjalin kesulitan kita lah gitu. Kita kembali lagi ya tujuan kita kan satu. Oke, sorry, saya ada satu yang kita kembali lagi mengenai tadi kan itu populasi banyak lansia. Selain lansia, PR apa lagi nih dari wilayah Siliwangi 1? Ada lagi PR-nya apa lagi nih? Betul. Kebetulan di Siliwangi 1 itu saya sebagai wakil ketua wilayah dan ditunjuk juga sebagai SKW, Seksi Kepemudaan Wilayah. Oh, Gitu Seksi ya. Kepemudaan Wilayah. Betul. Oke. Lalu yang saya rasakan di Seksi Kepemudaan Wilayah itu sendiri, itu tadi anak mudanya, kartu keluarganya di Siliwangi 1, kuliah di Jakarta, ngekos dan lain-lain. Atau kartu keluarga di Siliwangi 1 sudah bekerja di kota Jakarta maupun kota-kota lain. Itu yang membuat OMK kita tuh susah banget untuk bisa bergerak. Gitu yang saya alami itu. Kita sudah membuat grup segala macam, itu yang aktif ya paling hanya Itu lagi. 4L, lu lagi. Iya. Itu yang bingung saya untuk cara gebraknya seperti apa gitu masalah. Oke. Tapi kalau misalkan di Pak Rona, kalau misalkan kan anak muda paling bisa nggak ketemuan kalau misalkan jarak ya, berarti pakai Zoom kayak begitu? Sama aja Pak, Sama aja. sama aja. Kita sudah pernah coba Zoom, pernah kita bikin Rosario pakai Zoom segala macam itu, agak susah deh. Oh. Udah dicoba. Udah coba sama kita, saya coba segala macam lah ya. Malah kita pernah bikin waktu itu, udahlah kita nggak usah ada istilahnya gerejawi lah ya, kita senang-senang. Gitu. Kumpul makan atau apa gitu. Agak susah juga Pak. Karena itu kali kendalanya mereka ada yang ngekos, ada yang ya tinggal di Jakarta, ada yang apa gitu loh. Susah banget gitu untuk mengumpulkan mereka itu gitu loh. Kalau minggu alasan mereka itu kan waktu dia libur, waktu dia istirahat gitu loh. Susah, makanya ya balik lagi kita nggak bisa memaksakan kan. Gitu. Itu yang menjadi kendala. Selain dari itu OMK kita memang susah untuk bergerak. Dan itu merupakan PR kita bersama loh. Iya. Semua PR umat itu bukan hanya wilayah Siliwangi 1. Itu PR itu bagi kita semua lah itu. Supaya OMK juga ini Bisa bergerak. Iya. Nah, terus apa lagi nih kira-kira Pak Ronald? Untuk PR-nya. Kalau PR banyak banget sama PR banyak banget. Ya setiap itu kan ada kendala ya. Saya pikir setiap kepengurusan di wilayah atau apapun masih ada kendala gitu kan. Tapi ya kita coba bersih satu persatu lah. Kita cara pelan-pelan, kita rangkul mereka bagaimanapun caranya gitu. Ya, walaupun memang masih banyak kendala, tapi kita berusaha aja lah dikit-dikit sih Pak. Iya. Oh sorry, sekarang kan kalau nggak salah pelayanan pastoral itu akan fokus kepada keluarga. Iya. Ada program apa di wilayah Siliwangi 1? Sampai saat ini sih belum ada sebenarnya. Belum ada ya? Belum kita belum bikin. Belum rapatnya. Karena memang masih bergaung secara keuskupan kan, belum diserahkan ke pada wilayah gitu. Tapi yang kita ambil balik lagi ke panitia Paskah nanti, kebetulan pas lagi Kamis Putih itu rasulnya itu adalah orang tua dan anak. Oh, nah. Maunya gitu, maunya Romo begitu. Oh, berarti itu juga merupakan manifestasi Iya, keluarga. Anak dan bapak jadi rasul. Good. Biasanya kan bapak-bapak Bapaknya aja yang berperan. Sekarang bapak sama anak. Bapak sama anak, kalau nggak Ya. kakek sama cucu boleh? Boleh. Oh, oke. Pokoknya dalam satu keluarga lah gitu. Ya. Bagus. Terobosan itu. Ya. Betul. Terobosan. Oke. Ya. Oke. Saya kira cukup lah ya. Oke, terima kasih Pak Victor. Ya, Terima kasih sama-sama. Pak Ronald. Sama-sama. Oke, sukses nih wilayah. Amin. Sukses juga Amin. panitia Paskah. Amin. Oke, terima kasih. Bye. Bye. Bagi bapak atau ibu yang ingin mengetahui kegiatan di wilayah Santo Thomas Aquino Siliwangi 1, dapat mengunjungi Instagram kami di bawah ini.
Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen Sofa Podcast. Dadah. Dadah.